Oke, Izin mulai ya, Bang. Oke. Oke, selamat sore Bang Daus. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, maaf langsung ke poinnya aja Bang ya. Iya. Bang, mungkin gimana Bang menanggapi? Poinnya langsung makan dong kan? Oh iya. Iya kan gue di sini. Kalau poin di sini makan. Langsung ke intinya aja Iya, Bang. gitu. Bang, Pertanyaan ya. tanggapan Abang dibekukan Dibekukan. bas advokat. Itu istilah-istilah orang-orang yang nggak ngerti konstruksi hukum, bekukan. Iya. Ya, bukan berarti orang emang nggak ngerti loh. Iya. Tapi ini istilah-istilah orang-orang yang nggak ngerti bekukan apa. Lahir dari rahim yang mana dibekukan. Istilah dibekukan itu apa? Di dalam hukum itu nggak ada istilah bekukan. Bekukan itu untuk PAW, untuk organisasi, ya kan? Untuk partai politik itu bekukan. Iya. Lah ini kok kita pejabat hukum kok bekukan? Ini makin ngaco ini konstruksi hukumnya. Oke. Makin ngaco ini. Saya ini udah mau jadi doktor tahun ini. Malu saya kalau melihat cara-cara kerjanya orang-orang hukum seperti ini. Di Mahkamah Agung itu udah ribuan loh orang hukum semua. Profesornya ada. Apa nggak ada yang ngasih tahu, Pak? Gitu. Bekukan-bekukan itu apa? Kekuatan hukumnya seperti apa bekukan itu? Apakah ada jurisprudensinya? Kan nggak ada. Apakah ada putusan pengadilan? Apakah saya sudah diuji? Apakah saya sudah di sidang etik? Kan nggak ada. Jadi istilah-istilah begini nih istilah tendensius. Betul. Jadi sama seperti desakan politik. Desakan politik seperti ada atensi. Jadi maksud saya udahlah, masalah hukum itu jangan digini-giniin gitu loh. Kalau mau benahin negara nih, 1000 program Pak Prabowo kalau hukumnya masih begini, tandain omongan saya, tandain lidah saya, nggak akan benar. 1000, jangankan 100, 1000 program Pak Prabowo dari Asta Cita ini, yang 100 ini. Kalau begini cara penegakan hukumnya, nggak akan benar. Kalau ada orang yang mau mengkorek permasalahan hukum yang sangat krusial, yang berkaitan dengan si penguasa lah istilahnya, langsung dibelok-belokin, dicari kasus yang lain, diblunderin, diginiin, di framing, akhirnya kasus yang perkaranya ini nggak diungkap. Kan begitu terus negara kita ini. Gitu loh. Malu saya ini. Emang nggak ada pejabat yang bisa mengerti hukum apa di sana? Nggak ada itu yang namanya pembekuan. Istilah di pembekuan di undang-undang itu nggak ada. Di undang-undang advokat itu nggak ada pembekuan. Ada juga pemberhentian ya yang dilakukan oleh organisasi advokat, pencabutan SK. Tapi kan pencabut SK ini kan sekarang multibar, bisa pindah ke SK yang lain. Gitu. Terus, jadi makna daripada pembekuan ini loh, yang saya bilang tadi, ini siapa yang menciptakan awalnya pembekuan daripada berita acara sumpah advokat. Saya ini advokat bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, disaksikan oleh Mahkamah Agung dan beberapa orang yang ada di situ. Saya bersumpah bahwa saya akan menjadi baik, saya akan menjadi advokat yang profesional, saya akan amanah, saya dan lain-lain. Kalau saya tidak amanah berarti saya dosa karena saya bersumpah pada Allah saya. Masa sumpah saya kepada Allah Subhanahu wa taala yang vertikal kok dicabutnya sama manusia lain? Ini kan urusan saya dengan Allah. Sumpah saya, sumpah jabatan saya. Kalau sumpah jabatan pemerintah, ya, ini konstruksi hukum tata negara ya, harus paham nih. Kalau sumpah jabatan pemerintah yang makan uang negara, yang digaji oleh negara, diberhentinya juga oleh negara. Kami ini nggak ada yang gaji. Kami ini cari duit sendiri, kami membela hak hukum daripada masyarakat Indonesia. Saat sekarang kebutuhan pengacara itu sangat banyak di seluruh Indonesia. Masih belum mencukupi dari 300 juta penduduk Indonesia. Pengacara paling berapa juta sih? 50.000. Nggak nyampe 1 juta. Sementara di Indonesia ini banyak banget orang yang butuh pendampingan hukum. Kalau orang-orang sepintar saya, secerdas saya, sekritis saya, dikangkangi terus, diginiin terus, bagaimana mau maju bangsa ini? Dikit-dikit dikritik, dicari kesalahan. Dikit-dikit dikritik, dicari kesalahan. Akhirnya kita tidak bersuara. Banyak anak bangsa ini yang punya integritas, ya, yang tidak bisa dicocok hidungnya seperti saya dan Bang Rasman, selalu dijatuhi dengan cara begini. Sampai kapan kita mau bangkit seperti ini? Maka saya minta pada Pak Prabowo, tolong kasih jabatan saya, Pak, menteri, minimal menteri koordinator pengawas aparatur negara, ya, dan beri kewenangan saya untuk memecat mereka. Saya pecah-pecahin itu, saya evaluasi. Program pertama saya ketika saya menjabat sebagai Menteri Koordinator Pengawas Aparatur Negara adalah mengevaluasi semua kerjanya. Saya periksa semua tuh.
Mana rapor merah kalian? Yang rapor merah saya pecat-pecatin, saya buka lagi pendaftaran baru. Misalnya Mahkamah Agung, ada hakim-hakim yang saya pecat, saya buka lagi pendaftaran baru. Yang jadi hakim mau silakan. Ngapain sih susah-susah? Kadernya banyak kok, sarjana hukum banyak yang melamar di Mahkamah Agung, banyak yang melamar di jaksa, banyak yang melamar di polisi. Kita ini terlalu terpaku gitu dengan sistem-sistem yang ada ini, sehingga semua yang cacat itu dianggapnya sah, dan kecacatan itu dianggap sah, akhirnya menjadi jurisprudensi. Jurisprudensi adalah acuan hakim, acuan penegak hukum untuk melegalkan semua yang salah nantinya. Makanya kecacatan-kecacatan ini jangan dilegalkan. Kalau dilegalkan akan jadi nanti. Hari ini pembekuan advokat sudah dilaksanakan. Artinya makam para advokat sudah digali oleh advokat. Ya, kalau advokat hari ini nggak bersuara, makamnya sudah digali. Kalau advokat tidak berusaha untuk melakukan ini dan membantah ini melalui pengadilan dan lain-lainnya, ini advokat satu persatu akan dikubur di sini bersama saya. Saya nih yang dikubur duluan. Saya adalah tonggak sejarah adanya berita acara sumpah yang dibekukan. Sejarah loh dalam dunia peradilan di Indonesia. Satu-satunya Indonesia sekarang ini di dunia bahkan tonggak sejarah berita acara sumpah dibekukan. Hari ini. Oke, Bang. Kuburan para advokat sedang dibuka dan digali. Besok banyak advokat-advokat yang protes dan ingin membela hak-hak kliennya dikubur di sini juga. Karena melawan dan melalui sistem yang sama. Makanya saya sekarang ajukan keberatan untuk saya ajukan ke PT UN gitu loh. Jadi cara-cara yang salah begini memalukan sekali. Dan praktisi-praktisi hukum yang paham seperti saya ini, saya rasa yang lainnya tertawa, senyum gitu loh, melihat lembaga sebesar Mahkamah Agung ini kok bisa begini tindakannya gitu kan. Gitu. Oke, Bang, mungkin kok bisa berdasarkan apa berdasarkan apa ya? Tolong kamu nanya dulu ya. Saya pikiran saya jadi hilang ya. Jangan bawel maksudnya, diam aja. Jadi maksud saya di sini kita ini jadinya apa ya? Maksudnya kita itu jadinya dilihat tidak profesional dan lucu kayak anak kecil gitu loh. Hanya dipaksakan. Besok kalau ada yang kritik menteri, tahu dicari kesalahannya, lalu di penjara lagi. Tradisi kayak gini tradisi kotor. Gitu loh. Objek perkaranya dulu dibongkar. Dan baru nyari kesalahan orang. Begitu. Saya jadi lucu, jadi istilahnya hari ini kok ada pembekuan, istilah pembekuan. Emangnya es kebo dibekuin. Kalau es kebo nggak apa-apa dibekuin di kulkas. Ini kan aturan, Pak. Jangan dibikin sesederhana itu, Pak. Memalukan. Konstruksi hukumnya acak-acakan. Tanya pada Profesor Yusril yang sekarang jadi Menko Polhukam. Tanya, pasti pendapatnya sama dengan saya. Kalau beliau berbeda berarti beliau kurang pemahamannya. Tanya Profesor Mahfud MD, pasti sama dengan saya. Gitu loh. Karena jangan diada-ada. Gitu. Hal yang nggak ada ya nggak ada. Kalau saya tidak dibekukan, jangan dibekukan. Kalau nggak ada undang-undangnya jangan diadakan. Kalau mau bikin seperti itu, bikin undang-undang baru atau peraturan baru. Baru saya dihukum. Gitu loh. Saya tidak pernah diberikan pemberitahuan terhadap undang-undang yang baru, peraturan yang baru, lalu saya dibekukan. Dasar hukumnya apa untuk membekukan SK saya? Ini memalukan. Ganti Ketua Mahkamah Agung. Saya yang ganti. Kalau memang pada nggak ngerti hukum, saya yang ganti. Gitu loh. Jangan memalukan lembaga yang sudah besar seperti ini. Saya sangat sayangkan ya, Ketua Mahkamah Agung ini orangnya cerdas, orangnya sangat sederhana. Tapi tolong di bawah-bawahnya ini tolong direvisi gitu loh. Memalukan ini, kan dikit banyaknya keluarga saya banyak yang kerja di sana, banyak yang udah jadi Mahkamah Agung juga, Hakim Agung, gitu. Ya. Iya. Jadi seperti itu. Jadi maksud saya ini sangat disayangkan. Saya nggak nangis kok mendengar surat bahas saya dibekukan. Saya ketawa-ketawa aja. Gitu. Dan berikutnya ya, Hotman Paris lagi-lagi membuat hoax. Ya. Katanya pengacara yang sudah dibekukan itu tidak bisa menjadi pengacara. Inilah kebodohan Hotman Paris. Ya. Kebodohannya makin banyak karena kebanyakan piknik. Jadi pengacara itu dibekukan ini bukan tidak bisa menjadi pengacara, tapi tidak boleh bersidang. Ya, dia bisa saja menjadi pengacara di luar. Non litigasi misalnya bisa mendampingi kliennya. Seperti saya punya firma hukum. Saya punya 16 pengacara di kantor hukum saya. Walaupun dia pakai firma hukum saya ada legal standingnya, ya kan, ada akte pendirian firma hukum saya, M. Firdaus OIWS Partner. Saya nggak perlu bersidang, tapi saya memberikan advice kepada rekan saya yang selama ini saya lakukan. Toh buktinya memang saya jarang sidang kok. Gitu. Kapan saya sidang? Saya sidang cuma buat narsis doang. Memang saya jarang sidang. Gitu kan. Jadi
Nggak ada hal yang krusial dengan pembekuan bas saya gitu loh. Kalaupun saya dibekukan, saya masih punya firma, saya punya lembaga bantuan hukum kok. Ya, sebenarnya abang Terdaftar. nggak perlu khawatir. Nggak perlu khawatir, ngapain? Jadi omongan si Hotman Paris itu bukti kebodohan si Hotman Paris yang akhirnya kalah berkali-kali sama saya. Bertubi-tubi kalahnya Hotman Paris sama saya, baik ilmu maupun lain-lainnya ya. Jadi kalau makin banyak Hotman Paris berbicara, makin kelihatan tololnya. Ya. Jadi saya rasa saran saya dari saya Hotman Paris ya, jangan terlalu banyak bicara. Karena bicara kamu tuh banyak yang nggak masuk akal. Ya, literasi hukum kamu, artikulasi hukum kamu nggak jelas semua. Ya, Hotman ini saran saya. Jangan sampai nanti kamu kelihatan tolol, kelihatan bodoh, akhirnya memalukan dan menyesatkan anak-anak fakultas hukum. Bang, Ya. untuk kan kata-katanya kan dibekukan itu, artinya bisa dicairkan lagi suatu saat hari nanti. Lah kan saya udah bilang tadi, ini kan nomenklatur yang memang saya anggap lucu gitu loh. Ini dibekukan nih undang-undang nomor berapa dipakainya, ada kan kalau undang-undang ini kan putusan pengadilan nomor sekian ini bahwa memutuskan ini dicabut misalkan gitu. Kan ini kan dibekukan karena dia naik meja kan. Kalau itu berkaitan dasar hukumnya kayak content of court, sidangkan dulu content of court-nya dong. Kalau udah ada putusan pengadilan tentang content of court, pelanggaran saya terhadap kegaduhan yang ada di persidangan, barulah saya dieksekusi. Itu pun melalui proses, ada sidang etik, ya kan? Ditanya dulu saya kenapa suruh naik meja, sengaja atau tidak, menginjak-injak atau naik jalan. Kan beda kalau menginjak-injak kan begini. Kalau gua kan ini kan spontan megang handphone, gua naik karena klien gua lagi dianiaya di depan. Versi mereka tidak mengenai, versi gue sebagai pengacara aniaya. Ayo, gue punya dalil hukum. Jadi kalau proses-proses yang tersebut udah dilaksanakan, itu yang berhak sebenarnya mencabut itu siapa sih bang? Tidak ada yang berhak selama undang-undangnya belum diatur. Gitu loh, undang-undangnya buat dulu. Undang-undang barunya dibuat dulu, atau minimal peraturannya dikeluarkan dulu, regulasinya oleh Ketua Mahkamah Agung dikeluarkan dulu, baru ada penetapan gitu loh. Kan ini kan nggak ada apa yang mau ditetapkan apa. Dasar hukumnya apa? Kan pembekuan ini kan lucu, berarti besok bisa dicairin dong. Berarti kalau dicairin berarti cair dong semuanya. Hah? Apalagi permainan ini? Indonesia harus berbenah masalah hukum. Ingat, 1000 keranjang pun Pak Prabowo punya program, nggak akan pernah jalan kalau hukumnya berantakan. Oke Bang, ini kan bisa dibilang kan terkait sanksi yang diberikan oleh PT Tangerang ya, Pengadilan Tinggi Tangerang. Banten bukan Tangerang. Pengadilan Tinggi Banten sudah disampaikan juga nggak sih ke Abang untuk suratnya Bang, melalui suratannya Bang? Nggak ada surat sama sekali yang datang. Saya itu cuma seliweran di media sosial dan saya ambil tindakan hukum. Karena saya, ya kan, sidang kode etik nggak pernah. Surat keputusan pemberhentian saya katanya yang mengatakan bahwa saya dipecat nggak pernah hadir di kantor hukum saya ini, ya kan? Surat itu tidak pernah hadir di sini, malah beredar di media sosial jadi bahan bulian terhadap diri saya. Itu pun melakukan pelanggaran hukum tuh orang yang menyebarkan surat itu. Dan saya akan mengambil tindakan hukum, saya akan lapor ke Mabes Polri. Karena data pribadi saya loh beredar kemana-mana tanpa izin saya. Langkah yang abang Saya ambil, kan saya udah persiapan, gugat udah, pasti ke Mabes Polri sudah. Besok saya akan ke Mabes Polri, gitu. Jadi langkah-langkah preventif saya akan lakukan untuk diri saya sendiri. Gitu. Jadi lucu kan, saya di sidang tidak, ya kan? Dihakimi tidak. Tetapi putusannya ada berkeliaran di media sosial. Di kantor saya nggak pernah ada hadir nih. Baik dari Kongres Advokat Indonesia suratnya ataupun dari pengadilan. Nggak ada hadir. Tetapi surat itu udah beredar menjadikan presiden buruk bagi saya. Dan wibawa saya jatuh, makanya saya gugat 1 triliun di pengadilan tinggi. Kalau dia masih bersikeras membekukan surat berita acara sumpah saya. Dia tinggal pilih. Mau melepaskan atau menerbitkan kembali surat berita acara sumpah saya atau ganti rugi 1 triliun. Itu tinggal pilih dia. Ya ada surat keberatan saya. Gitu. Tapi sudah sempat setelah keluar surat tersebut sudah sempat menanyakan juga nggak sih Bang ke Pengadilan Tinggi Banten? Ngapain saya menanyakan? Saya mau mengemis gitu. Saya bukan tipe pengemis coy. Buat apa saya mengemis? Hah? Memang kerjaannya cuma pengacara doang. Saya bisa nyupir angkot bisa. Saya bisa main film. Saya bisa bikin musik. Saya juga bisa mendampingi melalui lembaga bantuan hukum saya. Emang harus ke persidangan gitu. Saya bisa jadi bosnya pengacara. Kasusnya dapat masuk ke kantor saya suruh pengacara yang bersidang. Bisa. Apa yang susah zaman sekarang? Nggak takut saya berita acara sumpah dicabut pun nggak cabut. Tapi mekanismenya harus benar. Kalau undang-undang dan aturannya nggak ada, jangan diada-ada, malu. Mahkamah Agung kerjanya seperti itu, malu.
Gitu loh. Ini memalukan harkat dan martabat bangsa. Gitu loh. Jadi memalukan ini tentang proses demokrasi hukum. Memalukan sekali. Gitu. Jadi ini yang perlu diperbaiki oleh bangsa Indonesia. Saya nggak keberatan kok. Saya udah bilang. Di Indonesia ini yang diginikan, bukan saya saja. Pak Prabowo sendiri pernah dijolimi seperti ini. Ya, dipaksa diberhentikan dia dari jabatannya karena beliau orang lurus, ya. Saya nggak takut, nggak sedih, karena saya pengikut Pak Prabowo, saya pembela Pak Prabowo, saya ketua umum relawan militan Prabowo. Jadi saya merasa ya, saya panutannya ya beliau. Saya memanut pada Pak Prabowo, jadi saya bilang Pak Prabowo saja sudah mempunyai perasaan seperti saya dulu. Saya diginikan orang ya nggak apa-apa. Orang yang menjadi panutan saya aja pernah diginikan oleh negara. Gitu. Karena menyuarakan kebenaran, jadi saya nggak takut, gitu loh. Saya tetap menyuarakan kebenaran. Saya akan tetap menjadi pengacaranya Rasman, dan saya akan tetap datang tanggal 20, dan saya tetap pakai toga. Kenapa? Karena administrasi hukum ini sudah saya bilang. Saya sudah mengajukan keberatan ke pengadilan tinggi, ya, mengajukan keberatan kepada tinggi Banten. Jadi artinya di sini belum ada putusan yang mengikat. Jadi saya masih bisa sidang. Surat keberatan saya, ya, dan ini akan saya masukkan PT UN. Jadi kalau ada yang melarang menghalang-halangi saya sidang besok, berarti dia telah melanggar contempt of court. Saya laporin juga ke polisi. Karena saya penegak hukum. Ya? Gitu. Orang cerdas begitu cara kerjanya, Bos. Bukan teriak-teriak kasih hotman, "Halo Pak Menteri, tolong saya Pak Menteri." Apa itu pengacara internasional kok kayak nasi uduk, gimana? Kerjanya kayak beginilah pengacara internasional, ya, jangan ngaku internasional, ngomong aja belepotan. Ya. Jadi besok saya ngajukan ini keberatan ke pengadilan tinggi, ya. Setelah ini masuk register di pengadilan tinggi, ini kan udah masuk kan, ya. Tidak ada satu orang pun yang boleh melarang saya bersidang. Karena saya masih mempunyai kartu anggota di Vera di WPI, dan surat pembekuan saya anggap tidak sah. Karena saya dalam proses gugatan. Ya. Jadi nggak boleh ada yang melanjangi hukum. Harus benar-benar equal, ya, harus benar-benar adil. Ya, hukum itu harus benar-benar sesuai dengan adagium equality before the law, harus sama di hadapan hukum masyarakat. Bahkan kalau nanti hakim kalau hakim mengusir saya, dia melanggar contempt of court, saya laporkan ke Komisi Yudisial. Ya, jangan coba-coba mengusir saya, karena saya ingin membela klien saya sampai titik darah penghabisan. Saya orang komitmen. Sudah diberhentikan aja jadi pengacara di AKI, saya pindah. Saya akan terus membela Rasman. Kenapa? Karena itu tanggung jawab saya sebagai pengacara. Saya ini nggak biasa, nggak apa-apa, nggak dibayar. Yang penting kerjaan saya nggak cacat. Nggak apa-apa orang menghina saya sedunia, yang penting orang melihat saya profesional, tidak meninggalkan klien saya dalam kondisi terpuruk. Biarkan kami dikubur bersama-sama di dalam surat ini, putusan ini. Yang penting sejarah mencatat bahwa Firdaus Oyobo adalah pengacara yang solid dengan kliennya dan bertanggung jawab atas kuasanya. Sejarah mencatat Firdaus Oyobo Esa telah membuka gerbang demokrasi hukum yang terbuka seterbuka-terbukanya, sehingga mata dunia terbuka bahwa wajah hukum di Indonesia, di penegakan hukum di Indonesia beginilah tercorengnya. Bukan saya masalah naik meja, Pak. Kasus yang kita mau bongkar ini ada pengacara yang mau naik puser, gitu loh, berkali-kali, tapi dengan bayaran murah, gitu loh. Ada pengacara bejat yang mau naik puser dengan bayaran murah, dengan coba-coba mengancam, dengan coba-coba mengintimidasi, dan akhirnya si cewek itu ketakutan dan menyerahkanlah saus petaknya berkali-kali. Kan itu yang mau kita bongkar. Bukan masalah gue naik meja kan gue nggak sadar. Apakah orang yang nggak sadar bisa dihukum? Kan gue udah sumpah demi Allah berkali-kali, nggak tahu gue. Gitu loh. Bang, soal nanti strateginya gimana Bang untuk tanggal 20 nanti? Gue akan datang. Gue udah bilang, gue udah suratnya ke pengadilan tinggi. Gue akan datang, tetap bersidang. Pembelaannya, strategi dalam pembelaannya seperti apa Bang? Ya kan, ini kan sesinya tanya jawab. Jadi memeriksa saksi kan, kesaksian Hotman Paris dengan pengacara yang dua itu, gitu. Jadi akan tetap hadir ya Bang? Hah? Akan tetap hadir ya? Akan tetap hadir. Oke Bang, mungkin ini kan ada juga rencana dari Bang Rasman sendiri yang nantinya pada saat persidangan akan memakai baju toga. Dia mewakili diri dia sebagai advokat dan juga terdakwa. Gimana nih Abang mungkin menanggapinya? Apalagi kan bisa dibilang kan sekarang Bang Rasman juga sama seperti Abang ya. Surat SK-nya itu dicabut dari Pengadilan Tinggi Ambon, Bang. Ya kalau gue sih istilahnya menanggapi itu, selama itu masih ada pembandingnya, masih ada acuannya,
ya sah-sah saja, karena kan ada juga pengacara yang disidangkan di pengadilan lain juga pakai toga kan. Iya. Ada, jadi nggak ada masalah sih. Jadi hal-hal seperti itu nggak usah dibesar-besarkan lah. Apalagi pencabutan saya ini, pembekuan saya ini nggak usah dibesar-besarkan, nggak usah. Apalagi sampai menyerang organisasi saya, Kongres Advokat Indonesia yang sebelumnya ya. Saya nggak berkenan kalau KAI dijelek-jelekan, karena KAI sendiri punya kontribusi sama saya gitu loh. Kongres Advokat Indonesia ini telah berjasa pada saya. Dan saya pesan kepada masyarakat, tolong jangan dipojokkan gitu loh. Karena memang KAI ini telah berjasa pada saya untuk menjadikan saya sebagai advokat gitu. Saya nggak ada masalah dengan KAI gitu. Saya hanya ada masalah dengan Hotman Paris sebagai rival daripada klien saya. Udah itu aja. Saya juga nggak ada masalah dengan pengadilan. Adapun cara saya berbicara begini, ini bagian daripada message yang saya sampaikan kepada pemerintah agar merubah cara kerjanya. Memalukan. Lembaga sebesar Mahkamah Agung kok bisa begini caranya, cara kerjanya gitu loh, tanpa ada dasar. Ini suratnya. Lu bisa bayangkan orang, mana suratnya tadi? Suratnya di bawah mobil ya, di bawah mobil. Berarti cukup kecewa ya Bang dengan adanya sanksi dari MA dan PT sendiri Bang terhadap Enggak kecewa. Ini bagian daripada profesionalisme ya. Gue juga nggak mau egois. Ini kan orang tua gue, Mahkamah Agung lagi negur gue nih. Mungkin gue ada kehilafan, makanya kan gue udah berkali-kali minta maaf kepada Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta Utara. Gue berkali-kali, memang cara ngomong gue begini, emang kan gue budek gitu loh. Kuping gue ini budek sebelah, jadi gue kalau ngomong agak kencang gitu kan. Jadi adapun gue ngasih surat kemarin ke MA mungkin belum nyampe kali ya. Surat permohonan maaf gue itu bentuk daripada gue sebagai anak tabayun ke orang tua gue. Dan kalau hari ini gue dibekukan oleh Mahkamah Agung, nggak ada masalah sih kalau aturannya bener gitu loh. Tapi kalau aturannya nggak bener, gue protes. Malu gitu nantinya, malu. Nanti dibaca jadi bahan perdiskusian di grup-grup WA advokat. Gitu loh. Banyak advokat yang protes, pembekuan apalagi, SKW dibekuin, es kebo, kan gitu gitu-gituin mah. Jadi kan bahan ejekan, gitu. Jadi maksud gue di sini, mari kita benahi. Jadi gue nggak nyalakan MA. Ini juga kan kita harus menjaga juga di bawah MA ya. Gue juga nggak membenarkan perbuatan klien gue juga. Kalau seandainya dia teriak-teriak, gue juga nggak membenarkan. Jadi tapi ini bagian daripada kekhilafan orang ya, karena mentalnya sudah terganggu ya akibat mungkin proses pengadilannya juga nggak adil, nggak berimbang, ya situasional lah. Hal itu sebenarnya situasional gitu, dan semuanya akan diuji semua gitu. Jadi di sekarang juga nggak boleh menyalahkan Mahkamah Agung, nggak boleh menyalahkan Pengadilan Tinggi juga ya. Ini proses antara anak dengan bapak. Gue anaknya, mereka bapaknya. Jadi istilahnya ya gue coba untuk cara yang profesional dengan mengajukan gugatan PT UN yang mudah-mudahan bisa dimenangkan gitu kan, dan gue bisa bersidang kembali ya kan. Kalaupun nggak bersidang ya nggak ada masalah kan gitu. Gue punya law firm gitu, suruh aja sidang pengacara kan gitu. Kantor hukum gue masih tetap jalan kok, yang penting gue pimpinannya kan gitu. Gue leadernya dan gue akan memberikan advice kepada pengacara-pengacara yang bekerja di kantor gue kan gitu. Dengan adanya, bisa dibilang tuh adanya sanksi dari dari kedua petinggi ini, mungkin dari Abang sendiri sebagai bentuk pelajaran hidup juga nggak sih Bang dalam dunia advokat Bang? Maksudnya gimana? Iya, maksudnya dengan adanya pemberian sanksi dari PT dan juga MA mungkin jadi pembelajaran hidup juga nggak sih Bang terhadap Abang? Pemberian sanksi ini kan banyak yang cacat formil, cacat hukum. Bang Rasman aja buktinya dituduh katanya dipecat oleh KAI, padahal dia kan bukan orang KAI. Dia tuh berita acara sumpahnya dari IPHI gitu loh, nggak ada dari KAI, dari IPHI. KAI yang mengklaim katanya. Ya udah, itulah urusan dia lah ya kan. Jadi banyak yang cacat formil. Kalau gue sih berbicara masalah gue aja gitu. Gue takut salah kalau bicara masalah Bang Rasman. Intinya gini poinnya, jangan salahin Kongres Advokat Indonesia karena pembekuan atau pencabutan SK gue sebagai anggota Kongres Advokat Indonesia itu sudah keputusan DPP. Tetapi yang gue protes selama ini adalah caranya. Gue tidak melalui sidang etik. Itu dulu, itu cacat formil loh. Putusan mereka nggak sah. Apapun yang mereka bahasakan itu tetap nggak sah karena melanggar kode etik juga. Memutuskan satu putusan yang tidak melalui kode etik itu juga melanggar kode etik, kan gitu. Dalam undang-undang advokat loh. Dalam undang advokat itu dijelaskan. Jadi pengacara yang mau dilihat kesalahannya, dipatenkan kesalahannya atau diputuskan kesalahannya harus disidang dulu melalui sidang etik. Yang kedua, Mahkamah Agung belum pernah menyurati gue loh. Dan gue juga nggak pernah ada putusan tentang pelanggaran contempt of court. Contempt of court itu baru dilaporkan ke Mabes Polri dan belum ada pemeriksaan sama sekali.
Belum ada satu putusan pun bahwa gue melanggar contempt of court. Sementara acuan dari penetapan Mahkamah Agung tentang pencabutan berita acara sumpah gue adalah contempt of court. Pasal-pasalnya. Pasal-pasal contempt of court dijadikan acuan untuk membekukan surat gue. Sementara contempt of court-nya belum berjalan. Dan nggak akan mungkin berjalan karena 2026 baru berjalan. Gitu loh. Dengan undang-undang yang baru. Contempt of court itu nggak bisa diterapkan sekarang. Gitu loh. Kalaupun ada perbuatan Rasman, Arief Nasution ya yang mengecewakan hakim atau menyinggung hakim karena dia bilang ada oknum koruptor gitu, ya itu harusnya hakimnya yang melaporkan, bukan humasnya. Gitu loh. Kalaupun humasnya yang mau melaporkan, harus ada kuasa hukum, harus ada kuasa hukumnya yang mendampingi atau surat kuasa dari hakim ke humas. Itu konstruksi hukumnya. Jadi jangan berantakan kemana-mana, malu ini. Gitu loh. Jadi kalau kita mimpi menjadi Amerika Serikat hari ini, kita masih 1000 tahun lagi mungkin. Kalau melihat konstruksi hukumnya seperti ini. Jadi kalau konstruksi hukumnya masih seperti ini, mimpi kita sama seperti Amerika, apalagi ini. Vietnam pun boro-boro kita sama. Ya. 1, 2, 3. Bang. Bang Daus ini kan Ya. bisa dibilang kan tadi siang sempat ada klarifikasi di akun sosial medianya milik organisasi abang yang baru yaitu Feradi sempat mengumumkan bahwa Feradi WPI. Iya, Feradi WPI bahwa mereka akan memberikan pendampingan hukum kepada abang nih dalam menghadapi perkara ini nih bang. Iya, iya. Gimana tuh bang? Ya saya bersyukur, alhamdulillah kebetulan beliau ketua umum ya Pak Doni sudah WA saya beberapa kali, dan nanti malam kita juga akan ada Zoom jam 9 malam ya. Ya saya berterima kasih tentang itu semua. Banyak pengacara juga yang simpati terhadap saya. Ya mereka juga akan membantu, dan bahkan juga ada gerakan akan mendemo Mahkamah Agung, pengacara-pengacara pakai toga katanya ya, akan datang ke Mahkamah Agung mendemo karena adanya putusan yang memang cacat ya, jadi nggak pernah ada landasan hukumnya. Jadi ya kita lihat aja nanti ke depan. Namun di sini saya pesan bahwa semua kebijakan Mahkamah Agung ini jangan disalahkan, karena ini tetap ada asap ada api. Mungkin ada kekeliruan dan kehilapan saya, dengan Bang Rasman sehingga terjadi seperti ini. Tidak juga semua kesalahan Mahkamah Agung. Ya, Mahkamah Agung adalah orang tua kami. Saya sebagai pengacara berlindung dan bertanggung di sana. Mereka lah yang menyumpah saya, sumpah saya dengan Allah dilegalkan oleh mereka. Jadi mereka juga tidak bersalah. Ya, ini istilahnya cobaan kita di bulan Ramadan lah. Menjelang Ramadan ini saya harus berselisih paham dengan pihak Mahkamah Agung dan lain-lainnya. Ya ini ujian kita semua sebagai umat Islam. Mudah-mudahan jadi itibar kita ke depan agar kita lebih harmonis lagi. Saya juga bisa lebih mencintai Mahkamah Agung lagi, menjaga sifat dan menjaga diri, menjaga perilaku di dalam persidangan ya. Ini juga bahan evaluasi saya ke depan agar saya menjadi pengacara yang lebih profesional lagi. Jadi tidak semerta-merta saya menyalahkan Mahkamah Agung, cuman hanya saja ya penetapan, pembekuan ya berita acara sumpah saya itu tidak profesional, makanya saya tadi agak sedikit tinggi bahasanya. Itu aja. Jadi kalau untuk disalahkan enggak, apalagi Kongres Advokat Indonesia, jangan disalahkan Kongres, kan itu organisasi saya. Organisasi Kongres Advokat Indonesia telah membesarkan saya, telah berjasa menjadikan saya advokat. Tolong jangan dipojokkan. Ya. Jadi tetap prosesnya seperti biasa. Saya hubungannya masih baik sampai sekarang dengan ketua-ketuanya. Jadi ya udahlah, kita sama-sama nafsi-nafsi. Saya berjuang, yang penting berita acara saya tidak dibekukan secara ini. Kalau dibekukan dengan cara yang profesional saya akan terima. Tapi kalau caranya salah saya akan tegur karena malu. Lembaga sebesar Mahkamah Agung bisa salah prosedur itu malu nantinya ya. Jadi tapi Bang kedepannya Bang kan Abang udah punya gelar hukum tuh udah banyak banget ya sebenarnya. Nah ruang lingkup dunia hukum kan bukan cuma pengacara ya Bang ya. Saya udah ditawarin jadi dosen, saya juga udah ditawarin jadi hakim ad hoc ya, udah ditawarin juga. Tapi saya nggak mau, tetap saya tolak. Saya mau jadi ketua Mahkamah Agung atau menteri koordinator pengawas aparatur negara. Karena saya mau mencatin orang nggak benar. Tujuan saya cuma mencatin doang. Walaupun saya cuma seminggu jadi menteri, yang penting semua udah saya pecatin, udah clear. Dan negara bisa jalan dengan benar gitu. Itu aja cita-cita saya. Kalau saya jadi kacungnya saya nggak mau. Oke? Saya hanya bisa diatur oleh Pak Prabowo. Makasih. Bravo. Thank you Bang.